Shalom adik-adik, sekarang kita mau sama-sama menyaksikan panduan ibadah online Gereja Anak Bless Kids. Ayo adik-adik, dengerin baik-baik ya. Dalam mengikuti ibadah, diharapkan papa dan mama mendampingi dan membimbing anak-anaknya. Ibadah online ini bukan hanya sekedar menonton, tetapi adik-adik harus bersungguh-sungguh ibadah di rumah masing-masing. Sebelum beribadah, adik-adik mempersiapkan diri terlebih dahulu, berpakaian yang rapi dan tidak makan dan bermain, karena kita mau sama-sama menghormati Tuhan. Ketika bernyanyi dan berdoa, jangan lupa untuk tetap fokus dalam mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak. Dan terakhir, siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kita. Adik-adik sudah siap beribadah? Pastinya dong. Kakak ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo Kak Silvi. Wah, Kang Yesu kayaknya beda sekali hari ini. Beda ya? Iya, tuh jam tangannya baru, sepatu baru, Iya rambut juga dong. baru. Kita kan harus selalu tampil beda. Pokoknya juga kayak makin tampan. Tampan sih iya, cuman sebenarnya ada satu tipsnya. Apa itu? Kita harus selalu bersukacita. Kalau kita bersukacita, maka kita enak dong, kelihatannya selalu ceria. Pasti Kak Silvi juga kalau sukacita kelihatannya cantik. Tapi Kak, kalau lagi sedih, apa kita harus bersuka cita? Nah, itu dia, sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik ya. Walaupun kita sedang bersedih, kita harus tampil beda. Kita harus tetap bersukacita karena ada Tuhan Yesus di hati kita. Shalom adik-adik. Apa kabarnya kalian hari ini? Pastinya dahsyat dan luar biasa ya adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan telah memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah di hari ini. Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Bless Kids Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. 2, berdoa senantiasa. 3, menjadi sempurna seperti Kristus. Yes, yes, yes. Bless Kid. Wow, keren. Sebentar adik-adik, kakak mau beresin baju kakak dulu nih, kayaknya kurang rapi nih. Bentar ya. Halo Kak Silvi. Halo Kak Minsu, halo Evelyn. Evelyn apa kabarnya? Baik. Baik. Sini, hari ini aku mau ibadah loh. Kalian mau ikut nggak? Kak Minsu sih mau ikut. Evelyn mau ikut gak? Mau. Mau. Yuk, adik-adikan di rumah kita bangkit berdiri. Kita naikkan lagu Aku Istimewa. Pakai gerakannya adik-adik. Yuk. Ayo. Musik. Istimewa.
Tuhan Yesus itu sangat baik ya. Kita naikkan lagu Tuhan Yesus baik. Musik. Seperti rusa yang haus, dia selalu mencari sungai yang di dekatnya. Walaupun jauh, tapi sungai itu, rusa itu tetap menghampiri. Jadi adik-adik, biarlah hatinya kita seperti rusa yang selalu rindu akan firman Tuhan. Biarlah firman yang ditabur boleh terus bertumbuh dan berbuah lebat di hati adik-adik. Kita nyanyikan lagu seperti rusa yang haus. Kau
lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin Kak Minsu berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih buat siang hari buat ini. siang hari ini. Kami sudah Kami sudah memuji, memuji, membesarkan membesarkan nama Tuhan. nama Tuhan. Tuhan, Tuhan, sebentar sebentar kami mendengar kami mau mendengar sebagian sebagian dari firman-Mu. dari firman. Biarlah Biarlah firman Tuhan firman Tuhan dapat tertanam dapat tertanam di hati kami di semua. hati kami semua. Tuhan, Tuhan, kami mau siap kami mau siap mendengarkan, mendengarkan, duduk diam duduk diam untuk menyambut untuk menyambut firman-Mu firman dengan penuh sukacita. dengan penuh sukacita. Kita sama-sama katakan Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa, bukan? Anak-anak Tuhan pasti dahsyat dan luar biasa. Adik-adik, sudah ada yang kenal belum sama Om? Kalau belum, sekarang Om perkenalkan diri dulu ya. Nama Om Setiabudi. Tapi adik-adik cukup panggil Om Budi saja. Adik-adik, sekarang persiapkan diri adik baik-baik, duduk yang rapi, jangan kesana kemari, harus fokus mendengarkan firman Tuhan. Karena dengan begitu kita menghormati firman Allah. Adik-adik, sekarang Om mau tanya, siapa yang pernah mendengar kisah tentang Daniel? Ya, pasti banyak yang sudah pernah mendengar ya. Pertanyaan kedua, siapakah nama teman-temannya Daniel? Benar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekarang pertanyaan yang berikut, siapa sih mereka adik-adik? Siapa sih Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu? Mereka adalah 4 orang pemuda Yehuda yang saat itu berada di Babel. Karena mereka termasuk orang-orang yang saat itu dibuang ke Babel. Adik-adik, sebetulnya bangsa Israel atau Yehuda itu adalah bangsa pilihan Tuhan, umat yang dicintai oleh Tuhan. Tapi karena mereka selalu menentang perintah Tuhan, selalu tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan hukum mereka. Tuhan biarkan bangsa Israel dijajah oleh bangsa Babel, dan hampir seluruh penduduk Yehuda dibuang ke Babel. Di antaranya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Tetapi yang luar biasa adik-adik, walaupun mereka di Babel, di tempat mereka dibuang, mereka menjadi orang-orang yang sukses. Mereka bisa menjadi pejabat-pejabat tinggi di Babel. Coba kita baca di dalam kitab Daniel, pasal yang kedua, ayat yang 48 sampai 49. Adik-adik buka Alkitabnya ya. Nanti Om bacakan. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Kita melihat adik-adik, walaupun Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di negeri di mana mereka dibuang, tapi mereka bisa mempunyai kedudukan yang tinggi. Apa sih kunci sukses dari Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel ini? Ternyata mereka adalah orang-orang yang berani tampil beda. Tapi tampil beda dalam arti yang positif ya adik-adik, bukan dalam arti yang negatif. Karena ada mungkin adik-adik yang bertanya, Om, kemarin saya ulangan matematika, teman-teman saya belajar, tapi saya tidak belajar. Ternyata saya bisa juga, Om. Benar tidak itu adik-adik? Salah. Mungkin adik-adik tampil beda, yang lain belajar, adik-adik tidak belajar. Tapi itu bukan cara yang salah. Sebagai pelajar, kewajiban dari adik-adik adalah belajar. Karena itulah yang menjadi
peraturan yang ditetapkan untuk para pelajar. Mungkin hal yang lain, ada teman-teman adik-adik pada hari Minggu mereka datang gereja atau mereka melakukan ibadah online, tapi adik-adik mungkin diajak mama ke mall. Adik-adik berbeda dengan teman-teman yang lain, tapi juga itu adalah hal yang berbeda yang sangat negatif. Jadi adik-adik harus melakukan hal-hal yang berbeda dalam arti yang positif, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa sih yang mereka lakukan? Kesempatan ini Om akan membagikan 3 hal yang dilakukan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang menjadikan mereka berbeda dengan yang lain. Yang pertama, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang dipersembahkan kepada raja. Mereka lebih baik memakan sayur dan air putih. Adik-adik, Om mau tanya, kalau adik-adik diajak ke istana presiden, diajak makan di sana, pasti senang. Luar biasa itu. Tapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau makan makanan dan minuman yang dipersembahkan kepada raja. Kenapa adik-adik? Karena mereka menganggap bahwa makanan itu adalah makanan yang haram. Karena dalam peraturan bangsa Yahudi, tidak sembarangan orang memakan daging. Ada aturan-aturan yang dilakukan dalam pemotongan daging. Mereka takut bahwa daging yang diberikan pada mereka mungkin tidak sesuai dengan aturan yang mereka lakukan. Atau mereka menganggap mungkin makanan itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Jadi mereka tidak mau makan makanan yang diberikan oleh raja, yang juga dimakan oleh raja. Nah, adik-adik, kita tahu kalau adik-adik baca di dalam kitab Daniel pasal yang pertama, ternyata setelah diperiksa, dibandingkan dengan pemuda-pemuda lain yang makan makanan yang dipersembahkan raja, ternyata Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ternyata lebih sehat daripada pemuda-pemuda lain yang makan dan minuman yang dipersembahkan pada raja. Jadi adik-adik, sekarang musim COVID-19, adik-adik juga harus makan makanan yang sehat. Lebih baik adik-adik makan makanan yang dimasak oleh mama di rumah. Jangan beli makanan sembarangan, karena tidak tahu kebersihannya. Tapi kalau makanan yang dimasak oleh mama, pasti dijamin kesehatan dan kebersihannya. Amin adik-adik, supaya adik-adik tetap sehat dan selalu sehat. Yang berikut adik-adik, Daniel tetap berdoa dan memuji Tuhan Allahnya walaupun dilarang. Tadi adik-adik sudah mendengar bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di Babel. Ini menyebabkan banyak orang-orang yang iri kepada mereka. Mereka berusaha bagaimana menjatuhkan Daniel dan teman-temannya. Tapi mereka tidak tahu caranya, karena tidak ditemukan kesalahan pada Daniel. Hanya satu yang mereka bisa lakukan adalah dalam hal ibadah Daniel kepada Allahnya. Karena Daniel dalam satu hari, dia 3 kali berdoa, memuji, dan memuliakan Allah. Inilah yang dijadikan alat oleh orang-orang iri hati ini untuk menjatuhkan Daniel. Maka mereka memohon kepada raja untuk membuat peraturan bahwa dalam 30 hari, jika ada orang-orang yang tidak menyembah kepada raja, tapi menyembah kepada Allah mereka, mereka akan dibuang ke gua singa. Ketika Daniel mendengar peraturan ini, apakah Daniel takut? Tidak. Daniel tetap berdoa di tempat di mana biasa dia berdoa. Dia memohon perlindungan kepada Allah. Ketika orang-orang iri hati ini datang melihat Daniel masih tetap berdoa, maka dibawalah Daniel kepada raja dan didudukanlah bahwa Daniel sudah menentang perintah raja dan harus dibuang ke gua singa. Hati raja sebetulnya sedih karena dia sangat mengasihi Daniel. Tapi karena peraturan itu sudah dibuat dan harus diterapkan,
maka Daniel dilempar ke gua singa. Keesokan harinya, pagi-pagi raja datang ke gua singa itu dan berteriak kepada Daniel, "Daniel, Daniel, apakah engkau selamat?" Maka Daniel dari dalam gua itu menjawab raja, "Ya, Raja, saya selamat karena Allah yang saya sembah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa. Dan singa-singa itu tidak mencabik-cabik tubuh saya." Luar biasa. Jadi adik-adik, kalau adik-adik selalu berdoa, memuji, memuliakan Allah, Allah pasti melindungi adik-adik. Tidak pernah membiarkan adik-adik dalam bahaya. Amin adik-adik. Itu yang kedua. Yang ketiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung atau berhala yang dibuat oleh Raja Babel. Raja Babel yang namanya Nebukadnezar membuat suatu patung emas yang besar dan mewajibkan kepada seluruh orang untuk menyembah patung itu. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung itu. Itu membuat raja marah. Maka dipanggillah ketiga anak muda itu. Ditanyakan apakah mereka tidak mau menyembah patung itu. Mereka berkata, "Jika Allah yang kami sembah mau menyelamatkan kami, maka kami akan diselamatkan. Tapi jika Allah yang kami sembah tidak menyelamatkan kami, sekali-kali kami pun tidak akan menyembah patung Tuanku Raja." Wah, jawaban dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ini membuat raja marah. Maka diikatlah ketiga pemuda ini, dilemparkan ke dapur perapian yang menyala-nyala. Diperintahkanlah supaya api itu dipanaskan lebih dari yang sebelumnya, berkali-kali lebih panas. Tapi ketika raja melihat di perapian itu, sangat kagetlah raja. Karena bukan 3 orang yang ada di perapian itu, tapi 4 orang. Mereka berjalan-jalan dengan bebas tanpa terkena atau terbakar api itu. Dan orang yang keempat itu dilihat oleh raja, wajahnya seperti anak dewa. Itulah Tuhan Yesus yang menolong anak-anaknya yang sedang dalam bahaya. Anak-anak yang tidak mau menyembah berhala, anak-anak yang tidak mau menyembah patung, pasti diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Demikian pula adik-adik, janganlah dalam kehidupan adik-adik, adik-adik juga menyembah berhala. Mungkin adik-adik bertanya, "Oh, saya tidak punya patung di rumah, tidak ada berhala yang saya sembah." Adik-adik, yang namanya berhala adalah sesuatu yang adik-adik inginkan, sesuatu yang adik-adik lakukan lebih daripada kepada Tuhan. Contohnya, mungkin adik-adik suka bermain game, baik yang ada di handphone maupun yang ada di laptop. Ketika jam ibadah, ternyata adik-adik masih main dan tidak beribadah. Itu yang namanya berhala. Game itu menjadi berhala bagi adik-adik. Atau adik-adik bermain sepeda, bermain bola, atau apapun yang lebih daripada adik-adik beribadah kepada Tuhan. Itu juga bisa menjadi berhala adik-adik. Jadi adik-adik harus lebih mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Amin adik-adik. Jadi itulah ketiga hal yang bisa kita pelajari dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang membuat mereka menjadi orang-orang yang sukses karena mereka menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang yang lain. Mereka selalu memuliakan Tuhan. Mereka tidak mau turut atas perintah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Demikian pula adik-adik, sekarang ini kita melihat bahwa COVID-19 masih mewabah di seluruh dunia ini, termasuk di negara kita. Adik-adik diperintahkan untuk pakai masker, menjaga jarak, rajin-rajin mencuci tangan. Lakukan itu adik-adik. Jika ada orang-orang tidak melakukan, itu biarkan saja mereka melakukannya. Tapi adik-adik tetap untuk melakukan pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Malah adik-adik harus ingatkan mereka. Mungkin mama, papa nggak pakai, ingatkan oleh adik-adik. Mama, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Dan kita percaya Allah yang maha baik pasti akan melindungi kita semua. Amin adik-adik. Itulah firman Allah yang bisa Om bagikan. Semoga bisa memberkati adik-adik sekalian.
adik-adik bisa menjadi orang yang berbeda untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih banyak Bapa oleh anugerah kasih-Mu Tuhan. Tuhan sudah berkati kami dengan berkat firman Allah. Ajarlah kami Tuhan, agar selalu kami hidup menurut kehendak firman-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami, jika kami telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati dan pikiran kami Bapa, agar merema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Salam adik-adik. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih atas pelayanan Kak Setia Budi Gunadi. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan minggu ini adalah 1 Timotius 4 ayat 12. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat menjadi rema di dalam hati kita semua. Dan sebentar kita akan masuk ke doa syafaat. Sebelum berdoa, kita mau angkat pujian kita terlebih dahulu. Allah mengerti, Allah peduli. Tuhan Yesus yang baik, pada siang hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk firman-Mu yang telah dibagikan untuk kami semua Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat menjadi rema untuk kami semua anak-anak-Mu Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak yang teladan Tuhan, dapat menjadi anak-anak yang tampil beda Tuhan di keluarga kami Tuhan, di sekolah kami, di lingkungan sekitar kami Tuhan. Kami dapat mencerminkan siapa itu Kristus Tuhan, dan kami dapat menjadi tampil beda Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan agar ibadah gereja anak dapat segera kembali Tuhan, bertatap muka Tuhan. Kami rindu Tuhan bertemu satu dengan yang lain Tuhan. Biarlah Tuhan segera pulihkan bangsa ini Tuhan dari segala pandemi ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk bernyanyi, bertemu dengan teman-teman kami Tuhan di gereja anak Tuhan bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala doa kami ini Tuhan, Engkau yang sempurnakan Tuhan. Apapun pergumulan kami pada hari ini Tuhan, Engkau Tuhan yang maha tahu, Engkau Tuhan yang maha mengerti setiap kemauan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan, dimanapun kami berada, orang tua kami Tuhan, teman-teman kami, guru-guru kami, gereja anak Tuhan, dan semuanya Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Apapun yang kami lakukan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Pertemukan kami di ibadah minggu depan Tuhan. Dengan penuh sukacita, kami akan kembali Tuhan untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan melihat adik-adik yang akan membawakan pujian dan ayat hafalan. Kita lihat ya adik-adik. Aku mau ayat hafalan. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yesaya 55 ayat 8.
Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, nama saya Farin. Saya mau ayat hafalan. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Hafalan Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Matius 25 ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku Nah, tumpangan. bagi adik-adik yang rindu ingin memberikan persembahan pujian, ayat hafalan ataupun kesaksian, dapat mengirimkan videonya ke Kak Sansan atau Kak Devina. Sek sak. Halo adik-adik terkasih, bertemu lagi dalam acara kelas kreativitas. Adik-adik terkasih, hari ini kita akan membuat seekor domba. Bahan yang harus dipersiapkan adalah 3 kertas berwarna putih atau abu-abu. Pertama-tama, kita membuat kepala domba. Lipat kertas jadi segitiga, lalu buka lipatannya. Kemudian lipat kertas seperti melipat es krim, disesuaikan dengan garis tengah. Masukkan segitiga bagian bawah ke dalam lipatan. Lipat sudut kanan dan kiri dengan menyesuaikan garis tengah, lalu buka lipatannya. Kemudian lipat ke arah dalam agar kertas menjadi tegak lurus. Bagian bawah dilipat ke atas sesuai titik tengah. Lalu turunkan lipatan kedua sisi dan buka ke arah samping. Lipat sedikit sudut kiri dan kanan ke arah dalam. Putar kertas lalu lipat ke atas sudut bagian bawah, disesuaikan garis tengah. Tada! Kepala domba sudah selesai. Sekarang mari kita buat bagian badan domba. Lipat kertas jadi segitiga lalu buka lipatannya. Putar kertas, lalu lipat lagi menjadi bentuk segitiga. Lipat sudut bawah sesuai titik tengah, lalu lipat lagi sesuai hasil lipatan tadi. Putar kertas dan lipat kembali dengan cara yang sama. Kemudian putar kertas, lalu lipat ke atas sesuai titik tengah. Ujung lipatan atas dilipat ke belakang sesuai garis lipatan bawah. Lalu kertas dilipat lagi setengah sesuai garis lipatan pertama. Ujung lipatan tadi dilipat sedikit ke atas sesuai garis lipatan. Putar kertas lalu dilipat menjadi setengah bagian. Tada! Bagian badan domba sudah selesai. Sekarang mari kita buat kaki domba. Bahan yang kita siapkan adalah 2 kertas berwarna. Lipat kertas menjadi setengah, lalu lipat satu sisi kertas menyesuaikan garis tengah. Putar kertas, lalu lipat ke atas sampai ujung kertas. Lipat kertas menjadi 2, lalu buka sedikit lipatan seperti ini. Tada! Satu bagian kaki domba sudah selesai. Lipat sisi kertas satu lagi dengan cara yang sama. Tada! Kedua kaki domba sudah selesai. Sekarang kita gabungkan bagian kepala, badan, kaki dengan menggunakan lem. Lipat semua bagian yang tajam ke arah dalam agar terlihat rapi. Bagian wajah domba kita gambar dengan pensil berwarna. Gunting sisa kertas membentuk seperti awan, lalu tempelkan ke atas kepala domba. Tada! Seekor anak domba yang lucu sudah selesai. Ajaklah teman-teman untuk membuat domba yang lucu.
Blessed Kid News. Yang pertama, ibadah Gereja Anak Blessed Kid masih dilakukan secara online di YouTube Blessed Kid pada pukul 11 siang. Yang kedua, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan dapat menghubungi Kak Hena dan Kak Devina. Yang ketiga, doa dan puasa PGA dan JGA dilakukan pada hari Kamis, dimulai pada hari Rabu jam 10 malam sampai Kamis jam 3 sore. Yang keempat, dalam memasuki era new normal, adik-adik harus tetap disiplin dan bersemangat. Disiplin dalam menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk mencuci tangan, menggunakan masker, makan makanan yang bergizi, dan sering minum air putih, dan tidur yang cukup. Yang kelima, selama di rumah aja, adik-adik harus tetap bersemangat di dalam melakukan tugas-tugas sekolah. Rajin pangkal pandai. Yang keenam, semakin giat untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Yuk kita baca Mazmur 23 dan Mazmur 91. Sampai jumpa di Blessed Kid News selanjutnya. Dah. Ada pengumuman tambahan nih buat adik-adik semua. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, dapat menghubungi Kak Hena dan Kak Devina. Bagi adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dengan tema berani tampil beda. Adik-adik, Tuhan mau kita tampil berbeda dengan orang dunia. Kita harus lebih mengasihi sesama, kita harus lebih memperhatikan teman-teman kita yang butuh pertolongan. Kita harus mendengarkan nasihat orang tua kita atau guru-guru kita. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa, kita mengangkat tangan dan kita tutup mata. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah adik-adik dengar. Bapa, terima kasih. Engkau kiranya yang akan memberi mereka hikmat akal budi dari surga, supaya mereka mengerti apa yang Engkau maksudkan dengan tampil beda. Bapa, terima kasih Bapa. Engkau juga yang memberkati kedua orang tua mereka dalam setiap mata pencariannya. Engkau yang memberkati. Bapa, terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati Bapa guru-guru yang telah mengajarkan anak-anak sekolah minggu ini. Engkau berkati Bapa dalam setiap usaha mereka. Engkau juga yang memberkati dalam pekerjaan. Setiap permasalahan mereka, Engkau yang mengatasinya. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkat dari surga yang selalu Engkau curahkan buat kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa atas semua berkat-Mu. Juru selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tetap berdoa, Tetap baca firman, Tetap jaga kesehatan rajin belajar, dan dan tetap semangat. Ingat ya, tetap jadi teladan dan berani tampil beda di keluarga, teman-teman sekolah, dan lingkungan sekitar. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. See you next week. God bless you. And don't forget to subscribe Blessed Kids YouTube channel.